Oke guys, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, ketemu lagi teman-teman sekalian, para pengguna Revit, ya kawan-kawan semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan-tampilan view dari tampak bangunan ya. Di sini kita udah punya bangunan sebuah ruko yang di tutorial sebelumnya kita udah kasih caranya untuk kasih material sama render ya. Tapi di sini selain render kita akan membahas mengenai tampilan-tampilan shading biasa aja, tapi gimana caranya kita bisa bikin menarik. Nah, gimana caranya? Kita akan coba aja. Di sini sudah saya buka file ruko ya. Teman-teman bisa download filenya di link yang ada di deskripsi. Di sini satu bangunan ruko memang tidak terlalu detail, tapi kita bisa dapat tampak depannya ya. Secara fisik bangunan sudah oke lah. Secara 3D ini kalau dilihat lantai satunya, saya klik 2 kali project browser, nah itu kelihatan ya. Nah, ini unit yang sebelah kiri satu unit, ini unit yang tengah ini mungkin di 2 unit dijadiin satu, dibongkar tengahnya ya. Terus unit sebelah kanan juga satu unit, ini tanahnya agak miring bang teman-teman. Nah, ini area parkirnya. Jadi di sini saya akan ngasih tahu cara ngasih tampilan tampak yang baik ya. Begitu pula dengan 3D sekalian nih. Kalau kita coba aja. Jadi kalau tampilan tampak itu adanya di sini elevation. Biasanya saya buka tampilan south ya. Nah, ini bagian selatan ya. Ini ada south, west, north, east. Itu taunya dari mana? Kalau kita balik lagi ke lantai 1, south itu arah selatan, berarti di sini. Kenapa di sini? Ini arah selatan proyek yang mengacu kepada arah selatan gambar. Jadi di sini selatan. Kalau kita baca peta ya, selatan itu selalu bagian bawah, utara itu bagian atas. Kalau kita bayangin misalnya peta Indonesia, timur sebelah kanan yang ada Pulau Papuanya, sebelah baratnya sebelah kiri itu Pulau Sumatera ya. Jadi bahasanya di situ. Jadi east itu timur, berarti sebelah kanan. Jadi bisa kita namain aja di kanan, rename ya, tampak kanan. Nah, ini langsung aja kita namain tampak kanan ya. Untuk west berarti tampak kiri. Nah gitu ya guys ya. Berarti southnya ini bagian depan rukonya kita kasih nama tampak depan. Oke, berarti northnya yang belakang. Kanan lagi rename tampak belakang. Oke, ini udah enak dilihatnya. Coba klik 2 kali tampak depan. Oke, jadi di sini kita masih dikasih tampilan biasa ya. Visual style hidden line. Ini kalau kita klik ada pilihannya banyak. Kita sekarang mau ngebahas yang shaded biasa aja. Jadi tampilan yang cukup apik lah, walaupun dengan warna aja. Jadi nggak usah di render untuk tampilan ini. Dengan pewarnaan aja sudah cukup baik. Kalau mau kita kasih bayangan, bisa ini shadow on atau off ya. Tapi sementara off dulu, karena kalau on dia refreshnya akan agak-agak nahan-nahan gitu deh. Di sini bisa kita kasih kelengkapan seperti dimensi. Nah, kelengkapan 2D itu tentunya di sini di tab annotate ini. Kalau kita klik, nah ini ada banyak ya. Di sini ada dimensi aligned, linear, angular. Yang sering saya pakai sini aligned dimension. Ada juga radial ya, diameter ya. Spot elevation juga bisa buat ngasih tahu informasi ketinggian. Nah, di satu titik ketinggiannya berapa, nanti akan muncul angkanya. Coba dimensi dulu ya, aligned dimension atau shortcutnya DI. Saya ambil dari sini, mungkin langsung aja per unitnya. Nah, tengahnya sini ya, 450. Ini saya menggunakan unit cm. Jadi di sini 450 berarti sama dengan 4,5 meter ya. Nah, ini saya agak susah ngasih dimensi di senternya karena apa? Ini kelihatannya agak miring. Agak miring teman-teman, dia nggak mau dapetin as
as dindingnya. Nah, tapi mungkin as di sini ada yang bisa kita dapat nih. Kalau agak susah kita bisa coba pencet tab beberapa kali ya. Nah, kita arahkan, kita pencet tab ya. Nah, ini mungkin dapat ya. Nah, saya ambil 895 dan ini saya ambil tengahnya, bisa nggak? Oh, nggak bisa juga ya. Pinggir aja deh. 461. Nah itu ya, ini pinggir juga. Terus saya bisa kasih totalan lebarnya, ketemunya di mana ya, di sini ya, mungkin depan. Oke, 18 meter sekian. Udah dapat. Kalau teman-teman mau lebih detail ya bisa dikasih dimensi dari sini ke sini ya kan, atau nanti gambar ini bisa didetailkan di gambar detail fasad tentunya. Sekarang kita coba ya spot elevationnya. Coba saya klik sini, saya arahin ke sini ya. Nah ini langsung ada angka 850. Nah tapi polos banget ini, simbolnya kemana? Coba ya, klik modify dulu, klik ini, coba saya lihat edit type. Nah, simbolnya simbol, nah di sini non ya, pantesan aja nggak ada. Coba aja pilih yang ada crosshair, ada target field. Oke ya. Nah itu dia. Ini bisa diganti simbolnya. Nah, itu ada di tutorial yang lain ya. Bisa cek di channel ini. Nah, dicari-cari. Nah, ada kok cara mengganti simbol-simbol ini. Simbol elevasi, simbol grid. Kita bisa customize ya. Nah ini saya zoom out lagi. Nah itu nggak hanya satu itu aja ya. Di beberapa titik juga saya kasih untuk elevasinya. Nah ini untuk menaruh elevasi ini memang harus beberapa kali klik. Nah, pertama saya klik di sini lokasinya, terus saya klik buat handle-nya di tengah sini, terus saya tempatin di sini. Nah 3 kali ya, jadi 1, 2, 3. Kenapa 3 kali? Karena gini guys, dia maksudnya dia bisa miring gini. Nah kalau miring gini kan kita taruh dulu miringnya gimana, nah, baru kita tempatin angkanya gitu. Itulah asal usulnya kenapa harus kita 3 kali ngeklik. Oke, saya ulang ya, 1, 2, 3. Nah gitu, dengeran kan kliknya guys. Di sini juga saya bisa kasih yang penting-penting biar nanti dia nggak bingung ini di mana nih posisinya nih. Nah ini kenapa satuannya meter, karena ini kayaknya udah di customize ya. Kalau mau tahu customize nya di sini di edit type, terus di unit format. Nah ini kelihatan ya, kelihatan di sini saya nggak pakai project setting. Kalau saya pakai project setting, yes, nah itu akan ikutin satuan project cm. Oke ya, saya nggak pakai dan ini saya pilih meter dan ini ada 2 decimal place. Artinya apa? Nih ada 6 meter, 2 digit, 6,61. Oke, unit simbolnya ya kan. Saya pilih meter deh biar ada kelihatan meternya. Terus ada show plus for positive value. Nah, jadi ada plusnya nih kalau dia plus, kalau minus ada negatifnya. Gitu aja ya. Oke, terus ya mungkin satu lagi yang berguna juga saya kasih indikator ini. Ya indikator ini ada tambahan keterangan, misalnya saya bisa ketik EL titik apa siapa ya, coba ya. Oh dia ada di belakang. Kenapa di belakang? Ya karena ini suffix. Kalau kita ganti jadi prefix dia akan ada di depan. Nah dia ada di depan ya, gitu aja simpel teman-teman. Oke, ini mungkin yang nabrak-nabrak ini ya mau nggak mau harus kita tata sendiri karena nggak otomatis ketata. Nah kayak gini ya, saya arahin gini ya, mungkin terlalu panjang ya, mungkin teman-teman bisa ngurangin simbol M nya atau apanya kita kurangin ya kalau memang terlalu panjang informasinya. Tampilan tampak. Terus jangan lupa kita kalau udah lumayan fix kita show crop region ini. Nah ini udah oke lah. Jadi kalau belum diatur crop region ini biasanya besar banget guys, jadi dia bisa melebihi area kertas nanti. Ini secukupnya aja di posisi bangunan. Oke, bawahnya juga mungkin saya kasih potong aja. Nah, segini aja. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau udah saya bisa sembunyiin lagi.
di area potongnya. Dan ini skalanya nanti pada saat bikin sheet mungkin bisa kita bahas lebih jelas skalanya. Atas ya. Nah ini kalau udah fix gini, detail level bisa saya kasih fine, terus bayangan saya bisa munculin. Nah itu kan udah lumayan manis ya, ada bayangannya ya. Jadi kalau ada bayangan ini, mungkin view hidden line juga jadi lebih hidup. Nah seperti ini kan, walaupun dia nggak ada warna tapi dia kelihatan ada ya, sedikit-sedikit ada kedalamannya lah gitu ya. Tampak depan misalnya udah oke, sekarang tampak kanan kita cek. Nah ini kan kelihatan tampak kanan, kelihatan ada tiang-tiang di sini, ada atap juga. Oh bukan atap ya, ini dinding yang mengikuti bentuk atap ya, sorry ya. Dan di sini bagian dari tampak mukanya juga kelihatan dari pinggir, ini dindingnya. Dan mungkin ini guys, ini level ini kadang-kadang ada di tengah-tengah suka ngalang. Ini tarik aja, klik terus tarik ya. Kalau dia kekunci, dia teman-temannya akan ikut ya. Nah itu dia. Nah lantai 1, lantai 2, lantai atapnya ya diikut karena dia kekunci gini. Begitu juga bola buntutnya ini kan. Nah, kalau teman-teman nggak mau ini terlalu tebal ya, klik kanan aja, kita bisa override ya, kategori aja ya. Nah, kita bisa bikin half tone. Oke, nah gitu ya. Ini kelihatan tapi agak tipis. Coba aja saya kasih dimensi aja buat lengkapin. Sini, ini mungkin di sini, ini kolom-kolom ya. Oke, boleh deh. Di sini ya. Ini ya teman-teman ya. Nah, taruh aja di sini, klik. Untuk settingan dimensi juga kita sudah sediakan di video yang lain. Settingan dimensi ya, unitnya, terus simbol-simbol ini kita bisa customize juga. Itu ada di tutorial yang khusus ke detailing ya, nggak salah, sudah ada videonya. Ini sekarang coba elevasi lagi ya, saya kasih ya 1 2 3 biasa, klik 1 2 3 1 2 3. Oke, ini mungkin ya perlu penataan sedikit. Nah ini masih aktif, saya cancel dulu. Nah ini saya klik, saya tata sedikit, sedikit gitu aja ya. Oke, terus ada juga annotate itu dimension angular. Nah ini kalau kita mau tahu sudut ini ya, kita informasi ini ya, ini ada sedikit ya, 8, sekian derajat. Ya satu lagi sebelah sini kasih aja. Oke guys, nah ini elevasi cukup jelas ya, cukup jelas. Di sini juga boleh ya seperlunya, kira-kira nggak bikin orang bingung. Informasi yang jelas tapi tidak terlalu baik informasi juga, jangan sampai gambar itu terganggu karena informasi yang terlalu banyak. Kalau memang butuh informasi banyak, kita bisa pisahkan menggunakan call out ya, detail misalnya satu area gitu ya. Oke, di sini juga jangan lupa crop region. Oh ya udah ya, di sini udah. Oke, jadi area di luar ini akan disembunyikan, bukan dihapus ya, tapi disembunyikan. Jadi tampak depan oke, sudah cukup mewakili. Tampak kanan, dan 3D ini pun kita bisa tampilkan di gambar penyajian kita. Jadi ini 3D yang masih default dengan shadingnya hidden ya. Ini saya bisa duplikat, kita punya beberapa gambar 3D, saya klik kanan, duplicate view. Ini duplicate atau with detailing, ini nggak masalah, salah satunya. Kalau detailing mungkin ada beberapa settingan atau beberapa objek detail dia akan ikut, tapi kalau duplikat biasa dia hanya objek-objek yang intinya aja yang diduplikasi. Nah, misal 3D copy ini saya mau bikin 3D plan ya, saya namanya 3D plan ya. Maksud saya dengan 3D plan itu adalah 3D dengan tanpa atap. Nah, jadi saya bisa sembunyikan atap ini, nggak dihapus ya teman-teman, hide in view aja elemen. Nah, dia ada sembunyi ya. Ya mungkin dak-dak ini bisa kita sembunyikan, saya pilih beberapa, kontrol ya, hide in view elemen juga. Nah itu kelihatan ya. Nah, coba shadingnya saya ganti ke shaded. Nah, ini kan lumayan enak ya dilihat, 3D plan ya seperti ini.
Areanya besar banget. Ini bisa saya pakai crop region juga. Ada dua cara ya. Jadi teman-teman boleh perhatiin, ini crop region ini secara 2D kita motong. Ada juga secara 3D yaitu pakai section box. Section box itu di mana? Di sini. Kalau kita nyalain nih, nah itu section box tuh. Jadi prinsipnya dia sama kayak crop region, mirip, tapi dia secara 3D. Dia bisa atas bawah kiri kanan gitu ya. Oke. Nah, coba saya atas bawahnya. Nah, kelihatan tuh ya. Oke ya. Ini saya belum perlu, saya matiin dulu section boxnya. Saya ini crop secara 2D aja nggak apa-apa. Sesuai situasi aja ya teman-teman pemakaiannya, mau section box atau crop region sesuai situasi aja. Ini kita coba cek, kita kasih bayangan manis nggak? Ini ya oke lah, tapi kok bayangan dari depan ya, dari belakang ya. Coba digantinya di sini, graphic display option. Coba saya ganti lightingnya, sound settingnya dari top, coba salah satu ya, top right atau top left. Oke. Ini kayaknya lumayan cerah ya. 3D plan oke. Nah mungkin yang 3D ini saya namain aja, klik kanan rename 3D aerial ya, atau bird eye view atau 3D keseluruhan ya, apalah. Saya buka 3D aerial, oke. Tampilannya seperti ini. Saya bikin shadednya lagi, oke. Saya kasih bayangan biar lucu. Itu ya, bayangannya masih dari belakang. Saya ganti lagi di edit graphic display option, masuk ke lighting, sound setting, oke. Sunlight from top right, oke ya. Nah di sini juga ada opsi ambient light ya, bisa dicoba juga. Kayaknya kurang enak ya. Coba saya ganti jadi from top left. Dua kali, oke. Nah ini lumayan enak ya. Crop region aja. Oke ya. Ini ya. Jadi kita punya 3D plan, 3D aerial juga ada, oke ya. Dan satu lagi yang saya mau jelasin, kita juga bisa bikin exploded view. Saya duplikat dulu ya, duplikat aja biasa. Saya bikin exploded view, 3D exploded. Itu maksudnya exploded ini nggak kita ledakin bangunannya teman-teman. Jadi seolah-olah dia ya seperti exploded gitulah, tapi hanya tipu-tipu aja. Artinya hanya lucu-lucuan aja. Hitungnya di atas ini ya. Ini ada arahan panah, ini saya bisa geser. Coba saya ulang ya, saya klik tembok ini, saya pilih ini, ingat-ingat nih toolnya teman-teman, display element, saya klik, saya tarik deh yang salah satu ini, ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau ya, sesuai arahnya. Ini lumayan seru juga. Jadi buat nunjukin komponen-komponen parts-partsnya ya dari bangunan. Oh ini ke bawah juga bisa ya, mendem ya. Kesini juga bisa. Gimana ya bagusnya, ditata aja. Bagaimana kita mau nunjukinnya, gitu ya. Aduh ini crop regionnya bisa kita sementara kita nonaktifin dulu, masih ada tapi nggak aktif, kayak gitu ya. Ini mungkin ya ke atas aja naik kamu, gitu. Atau ada yang mundur di sana lagi, di spesial element lagi, mundurin aja gitu kan. Jadi ini buat presentasi ya lumayan nambah inilah, nambah tool kita untuk presentasi. Nah gitu ya. Mungkin satu lagi di display sini ada pad ini ya. Jadi ada jalur-jalurnya, perpindahan dia seperti apa. Oke ya. Saya klik pad, saya klik lokasi-lokasi yang mau kita tambahin garisnya gitu aja. Dia akan ngasih garis bahwa sebenarnya posisi dia di situ loh gitu kan. Cukup menarik juga ya, cukup berguna ya, terutama untuk bangunan yang secara elevasi agak kompleks, misal menggunakan split level atau bangunan berkontur.
Ini saya aktifkan lagi crop regionnya, crop viewnya ya, saya aktifkan ya, seperti ini ya. Nah, ini agak berantakan ya, mungkin teman-teman bisa bikin yang lebih rapi, lebih secara visual lebih menarik ya, dicoba aja ya. Oke, sekian untuk tutorial tampilan tampak di Revit ini, semoga bermanfaat. Oke, sampai ketemu.